اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على النبي الكريم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak hanya dengan lisan, tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin semata, tetapi adalah seorang muslim yaitu memenuhi rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban atau hak-hak di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus landaskan dengan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syukur ini harus kita realisasikan dalam bentuk amal saleh, dalam bentuk amal ma'ruf wa nahi munkar, dalam bentuk mentaati segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya masih ada kata iman, yang di dalam hatinya masih tertancap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan ketakwaan, dengan ketakutan yang benar-benar ketakwaan itu kita tancapkan di dalam hati setiap muslim. Dan kita jangan sampai mati kecuali hanya dalam keadaan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta para zuriat Rasul, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini yang beliau Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam keluarga beliau, berikan keberkahan dalam ilmunya sampai hari kiamat kelak. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah, di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan nasihat yang begitu besar, yang dimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi, kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu surah ini saja, la kafathum, maka surah ini sudah cukup untuk kita. Di mana maksud daripada ucapan beliau yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, cukup untuk bagi kita, yaitu kata ulama, cukup untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak, untuk kebahagiaan di dunia serta kebahagiaan di akhirat kelak, untuk menghindari kesengsaraan dunia serta menghindari kesengsaraan yang ada di akhirat kelak. Surah apa itu? Yaitu surah Al-'Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, demi masa, di mana di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya dunia ini adalah mahalul imtihan, tempat dari segala
ujian yang diberikan oleh Allah, tempat dari kesengsaraan hidup, tempat dari kebahagiaan hidup, di mana kebahagiaan dan kesengsaraan tersebut adalah berupa ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bukan berarti orang-orang tersebut hanya diuji dari masalah finansial ataupun masalah sakit, tetapi orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kekayaan, kesehatan, anak istri yang sehat, keturunan jabatan yang tinggi, itu pun juga merupakan ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersumpah demi waktu, di mana beliau di dalam Lughatul Arabiyah. Kalau kita bahas dari segi bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala di situ menggunakan waw qasam, yang tandanya Allah tidak main-main dalam sumpahnya, di mana Allah taala tidak main-main dalam ucapannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang sangat merugi. Merugi di sini tidak hanya di akhirat, tetapi rugi di sini dijelaskan kata ulama juga rugi di dunia. Rugi di dunia, mereka dicabut keberkahan hidupnya. Dia dicabut keberkahan umurnya, dicabut keberkahan dari segi hartanya, dicabut keberkahan di dalam rumah tangganya, bahkan sampai keturunannya. Kalau sudah Allah cabut keberkahan di dalam hidupnya, maka tidak ada ketenangan di dalam hidupnya lagi, melainkan hanya kesengsaraan dan kegalauan semata. Sedangkan kalau Allah cabut keberkahannya di akhirat, maka Allah tidak akan menaunginya pada hari kiamat. Allah tidak akan memberikan syafaat kepada dirinya pada hari kiamat, disebabkan orang seperti ini. Kenapa mereka bisa merugi? Dikarenakan mereka terus lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan perniagaan dunia. Mereka sibuk dengan kehidupan dunia yang sementara, di mana manusia ini disebutkan di dalam mafhum hadis, hidupnya kurun waktunya paling 60 sampai 70 tahun saja. Kita lihat umur baginda Nabi Muhammad SAW yang hanya hidup di dunia ini 63 tahun. Kalau seumpama manusia, orang tua, mereka sudah melebihi umur daripada 63 tersebut, maka sejatinya itu adalah bonus dari Allah. Untuk apa? Bukan berlehai-lehai, bukan untuk berlari-lari di kehidupan dunia, melainkan menjadikan bonus dari umur tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang anak muda yang belum mencapai umurnya 63 tahun, umurnya mungkin masih 20-30 tahun, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kematian itu datangnya ketika tua, namun kematian juga akan menghampiri kita, mau itu muda ataupun anak kita. Di mana ketika umur muda harusnya kita berpikir bahwasanya hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih 20-30 tahun, sedangkan orang tua kita ada yang 50-60. Kita berpikir baik, kita berhusnuzon bahwasanya orang tua yang memiliki umur lebih daripada kita, mereka sudah lebih banyak amalnya. Sedangkan kita yang sedikit umurnya ini justru sedikit amalnya dan justru banyak dosanya. Hadirin yang masih dalam Jumat rahimahullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, di mana orang yang tidak akan merugi di dunia dan akhirat, mereka itu adalah yang pertama, tanda yang pertama para ulama adalah orang-orang yang beriman. Iman di sini adalah salah satu min arkanil akidah, termasuk salah satu daripada rukun-rukun yang ada di dalam akidah Islamiyah, di mana setiap orang muslim hendaknya dia tidak cuma hafal rukun imannya, tetapi dia juga memberikan hak-hak terhadap rukun imannya tersebut. Rukun iman yang pertama kita sudah tahu adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh ulama di dalam kitab Al-Bidayah fil Aqidah Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, di mana beliau mengatakan ada 7 bagian atau 7 perkara yang harus ditunaikan dalam hak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah masalah al-ubudiyah, masalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang wajib kita kerjakan sampai akhir hayat hidup kita ini.
di mana Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah di sini dibagi menjadi arba' aqsam. Kata ulama, 4 bagian ubudiyah ini. Yang pertama adalah al-ibadatul badaniyah, adalah ibadah jasad kita, di mana jasad kita dari ujung kepala sampai ujung kaki kita gunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lengan tangan kita ini kita gunakan untuk perkara kebaikan yang sesuai di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita gunakan tangan ini untuk berbuat zalim kepada saudara-saudara kita, mungkin dengan mengambil haknya. Kemudian kaki kita ini Allah berikan nikmatnya supaya kita bisa berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah sudah kita tunaikan haknya, atau justru kaki kita di sini kita langkahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Hadirin yang masih Jumat rahimahullah taala. Ibadah yang kedua adalah ibadah lisaniyah, di mana ibadah yang kedua ini adalah ibadah berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan ucapan, di mana seseorang muslim dituntut untuk menjaga lisannya. Wajtanibu qaula zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah ucapan-ucapan yang jelek, jauhilah ucapan-ucapan yang kotor. Termasuk ucapan-ucapan yang kotor itu adalah kita berkata dusta. Termasuk ucapan yang kotor itu apabila kita gunakan lisan ini untuk menggibah, lisan ini untuk menjelekkan orang lain, lisan ini untuk mencari aib-aib saudara kita, maka ini justru akan membinasakan seseorang muslim sehingga dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala asbab daripada lisannya. Yang ketiga adalah al-ibadatu atau al-ibadatu maliyah. Ubudiyah yang ketiga adalah ibadah dari maliyah, yaitu harta, di mana setiap muslim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta kita terdapat hak dari orang lain, baik orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta. Kita saat ini mungkin di rumah kita ada yang kelebihan harta, atau hanya sekedar cukup saja untuk kehidupan kita. Tetapi ingatlah wahai saudaraku, hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, bagaimanapun kehidupan kita tidak perlu untuk memandang ke atas. Justru kalau kata ulama, perbanyaklah pandangan kita ini ke bawah. Lihatlah saudara-saudara kita yang lebih susah daripada kita. Justru kita gunakan kemampuan dari harta kita ini untuk apa? Yaitu tawa'anu bil birri 'anit taqwa, untuk saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Apalagi insyaallah kita sudah akan dekat memasuki bulan yang di dalamnya ada udhiyah, ada penyembelihan yaitu Idul Adha, di mana harta kita ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berkorban untuk Allah? Pernahkah kita keluarkan harta kita untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin? Atau justru kita berpelit-pelit, kita berpikir-pikir kita dalam segi harta, takut harta kita habis? Justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana shadaqatul min malin." Orang yang bersedekah tidak akan pernah berkurang hartanya. Falyazdad. Justru akan terus bertambah dan terus bertambah hartanya. Yang keempat adalah masalah al-ubudiyah al-ibadatu qalbiyah, di mana ibadah yang keempat yang kita wajib tunaikan adalah ibadah masalah hati. Hati adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang hamba apakah dirinya ikhlas kepada Allah atau tidak. Dilihat apakah seseorang itu tawadu atau tidak, apakah di dalam hatinya ada kesombongan atau tidak, atau justru dia gunakan hati dia untuk tafakkur, untuk zikrullah taala, untuk senantiasa mengingat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sudah menjaga dirinya dari penyakit-penyakit hati, maka insyaallah dengan hati yang selamat tersebut, qalbun salim tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Hadirin yang masih Jumat rahimahullah, dalam khutbah yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat atau faedah bahwasanya manusia di dunia ini adalah manusia hidup di dunia ini hidup yang sementara, tidak kekal di selama-lamanya di dunia. Justru kita jadikan dunia ini bukan sebagai tujuan, melainkan menjadi fasilitas untuk kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya
menuju alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan setiap amal baik atau buruk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sami'al 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la ma'buda bihaqqin illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تختمنا بحسن الخاتمة يا الله يا رحمتك kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, wa la takhtimna bi su'il khatimah, janganlah engkau matikan kami ya Allah dalam keadaan yang su'ul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i